wa damma nafa'na barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qal faslun wa 'alaika bil hub fillah wal bughdi fillah. Fasa selanjutnya, dan hendaknya olehmu untuk cinta karena Allah, wal bughdu fillah, wal bughdi fillah, dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kenapa? Fa innahu min awthaqi oral iman, karena cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan tali iman yang terkuat. Ya. Jadi kalau kita pengen punya hubungan yang kuat, maka dasarilah segalanya karena Allah. Ngaji karena Allah, sholat karena Allah, ibadah karena Allah, kerja karena Allah, bergaul karena Allah, nyari bini karena Allah. Apapun karena Allah, ya pasti kuat. Sebagaimana dikatakan ulama, maka nalillah, ya dama wattasal. Apa saja yang dikerjakan karena Allah, akan dawam, konsisten. Wattasal, akan bersambung. Ya, maka majelis-majelis guru-guru kita, masya Allah ya, ratusan tahun. Ya, ada pesantren udah puluhan tahun. Itu karena lillah. Wa ma kana li ghairillah, apapun yang dibangun bukan karena selain Allah, bukan karena Allah, in qata'a, akan terputus, wan fasal, akan terpisah. Ya, makana lillah dama wattasal, wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Ini kita ulang-ulang biar hafal ya. Biasanya kalau orang ngaji gitu, nggak diulang nggak hafal. Disebutin sekali, nggak dicatat, nggak dihafalin, lupa. Diulang-ulang, kata jamaahnya itu mulu gitu ya. Namanya manusia ya. Makanya ke Imam Syafi'i sekali dengar hafal. Kalau kita sekali dengar hafal, guru nggak bakal ngulang. Maka diantara penting yang ngulang adalah biar orang-orang yang malas ngapal, biar lama-lama hafal. Tapi tetap aja yang namanya nggak hafal, ya nggak hafal aja, karena nggak mau ngapalin. Ya, maka lillah dama wattasal, terus in qata'a wan fasal. Nah, itu ya. Padahal udah sering disebutin, cuman karena nggak dicatat dan karena nggak dihafalin, lupa lagi ya. Itu kuncinya ya. Maka nalillah dama wattasal. Ada orang bangun majelis. Cuman bangun majelis itu dikarenakan ya pengen saingan. Jangan mau kalah kita. Ya, RT sebelah bikin taklim, kita bikin juga. Nah, motivasi bikin majelisnya itu bukan karena Allah, bukan karena pengen belajar agama, bukan karena cinta sama Rasulullah, bukan karena cinta sama Allah, tapi karena saingan. Maka in qata'a wan fasal. Ya. Nah, pernah kejadian begitu ya. Ketika orang bikin majlis atau bikin sesuatu bukan niatnya karena Allah, ya udah sebentar aja gitu. Tapi orang yang bikin sesuatu karena Allah, lillah, maka lama. Sama rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun dengan coba-coba, ya iseng-iseng. Ya, bahkan ada yang niatnya menyakiti, nggak bakal lama gitu. Tapi rumah tangga yang didasari dengan lillah, fillah, ma'allah, billah, maka langgeng. Ya, jadi kuncinya itu. Nah, maka diistilahkan apa? Fa innahu min awthaq ural iman. Ya, ini balaghahnya. Sesungguhnya ya, cinta karena Allah, benci karena Allah merupakan tali. Apa fungsinya tali? Ngikat. Jadi ke sesuatu itu akan ngikat gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdalnya amal ya, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah ya. Apa sih ciri orang cinta karena Allah? Apa cirinya ya? Orang bisa mengatakan uhibbuki fillah. Begitu satu lagi. Ana uhibbuki fillah ya. Kira-kira apa sih standar orang mengatakan uhibbuka fillah, cinta karena Allah? Tulis yang pertama. Ya. Di antara tanda atau ciri atau syarat orang dikatakan cinta karena Allah, yang pertama adalah ya, dia cinta sesuatu karena kesolehannya, kebaikannya, itu karena Allah ya. Jadi kalau kita demen sama orang karena dia soleh, karena dia baik, nah itu karena Allah ya. Yang kedua,
bukan cinta karena fisiknya. Ya, karena fisik bisa berubah. Li'annana hadis, karena kita ini makhluk baharu. Kullu hadisin mutaghayyir, setiap yang baru bisa berubah. Maka kalau kita cinta pada sesuatu yang sifatnya baharu, yang sifatnya berubah, ntar kalau udah berubah, udah nggak cinta lagi. Gitu. Kita demen sama istri kita karena Allah apa karena fisiknya. Umumnya orang karena fisiknya kan gitu. Yang kita tahu kaidah kehidupan bahwasanya kullu hadis mutaghayyir, setiap makhluk tuh bisa berubah. Dari muda jadi tua, kaya jadi miskin. Nah, yang dikhawatirkan kalau cinta bukan karena Allah, mutaghayyir. Ya. Maka suatu hari Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah lihat Nabi ini sangat sayang sama umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada Nabi agar urusan umatnya tergantung Rasulullah. Ya Muhammad, ya, aku serahkan urusan umatmu kepada engkau. Subhanallah ya. Ini pernah diceritakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tapi yang menjadi titik tendensinya bukan di sini. Beliau mengatakan, ya Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Agar apa? Agar Nabi aja yang urus sudah, masalah surga nerakanya biar Nabi yang ngatur. Nih surga, nih neraka misalnya gitu. Karena Nabi pengen semua umat masuk surga. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rabbi, anta arham minni. Ya Rabbi, engkau lebih sayang kepada hambamu ketimbang aku kepada umatku. Ya. Karena apa? Nah, ini di alasan ini. Li'annaka khaliquhum, karena engkau adalah pencipta mereka. Ya. Karena engkau adalah pencipta mereka. Wa ana hadis, sedangkan aku sifatnya baru. Ya. Kullu hadis yataghayyar, setiap yang baru bisa berubah. Mungkin sekarang saya ngasih rahmat, mungkin sekarang saya sayang, tapi sayang saya bisa terputus karena saya hanya makhlukmu yang hadis. Tapi engkau adalah qadim, al-qadim la yataghayyar. Sedangkan yang qadim enggak berubah, maka rahmatmu akan terus ada sampai kapanpun. Subhanallah. Itu hujahnya Nabi. Ya. Jadi kasih sayang yang bersumber dari manusia namanya hadis. Kita sayang sama anak kita, hadis, berubah. Buktinya apa? Masih kecil kita sayang, udah gede kita tendang kadang-kadang. Berarti kan berubah, ya kan? Tapi kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, Allah qadim, la yataghayyar. Maka cintanya Allah nggak berubah sama hambanya. Gitu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku akan mengurus hamba umatmu bergantung bagaimana keyakinan mereka terhadapku. Allah, subhanallah. Ya, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ini doa yang harus setiap hari kita baca. Kenapa? Li'annana asih, karena kita tukang buat maksiat. Ya. Karena kita tukang banyak berbuat salah, maka apa? Kita harus mengatakan ya Rabbi, ya Allah, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya, dosa kita segede gunung masih gede, lebih gede ampunan Allah. Makanya kalau ada orang yang takut kepada Allah, boleh, bahkan dianjurkan. Tapi ketakutan sama Allah itu sul adab. Ya, takut sama Allah wajib. Ya, tapi ketakutan sama Allah itu sul adab. Kenapa? Karena Allah Rahman Rahim. Ya, paham? Allah menampakkan dirinya dalam Al-Quran dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim. Fayukarrir marratain, bahkan diulang berapa kali? 2 kali untuk menegaskan, hambaku ana ar-Rahman, ana ar-Rahim. La takhaf minni. Ya, jangan takut sama saya. Ya, li'annani Rahman Rahim, karena aku Rahman Rahim. Ya. Maka Allah akan bermuamalah kepada kita sebenarnya dengan 2 sifat itu. Ya. Allah bermuamalah dengan kita yang berhusnuzon kepada Allah dengan 2 sifat itu. Adapun orang yang seuzon nama Allah dengan sifat yang lain. Aziz, Jabbar, Mutakabir, itu orang yang seuzon nama Allah. Ya. Kalau guru, manusia, siapapun itu bisa memaafkan orang yang salah sama dia, bagaimana Allah? Al-Ghaffar. Insyaallah, Al-Ghafurur Rahim, ya. Nah, ini min babir roja nih, masuki bab apa? Roja, ya gitu. Jadi kalau bab roja begini, cuman jangan sampai kita tasahul bil ma'as. Jadi ngeremehin maksiat. Tenang aja gue maksiat, yang penting Allah Maha Rahman Rahim.
Ya gue tenggak dah segelas lagi nggak apa-apa. Ya kan Allah Maha Pengampun. Yang begini nggak kena. Tapi kalau orang misalnya dia nggak sengaja diminum dan sebagainya, tapi Allah ini gimana gitu, ada kecemasan dalam hatinya, nah itulah Allah Rahman Rahim. Paham ya? Jadi ciri yang pertama tadi cinta karena apa tadi? Kesolehan. Yang kedua apa? Cinta bukan karena fisik gitu ya. Nah, jadi yang disebut cinta karena Allah itu ya. Nah, manakala fa idza ahbabta al-abdal muti'a lillah likaunihi muti'an wa abqatta al-'asiya lillah likaunihi 'asiyan la li gharadin akhar fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghid fillah. Hakikatan. Nah, ini kata Imam Haddad. Maka apabila engkau mencintai seorang hamba yang taat kepada Allah, ada qaidnya ya, bukan hamba doang, hamba yang taat. Kenapa kita cinta? Likaunihi muti'an, karena dia hamba yang taat, karena keadaannya sebagai orang yang taat. Wa abghattal 'asiyah, dan kau benci orang yang maksiat. Kenapa? Likaunihi 'asiyan, karena dia maksiat. La li gharadin akhar, bukan karena faktor lain. Maka fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghid fillah. Maka engkau termasuk orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah secara hakikat. Ya, cuman ini agak sulit. Karena kita biasanya bawa hawa nafsu gitu. Makanya dicontohkan oleh para ulama bahwasanya kalau kita benci orang bukan benci karena orangnya. Ya. Tapi benci karena perbuatannya. Manakala orang tersebut sudah enggak begitu lagi, jangan dibenci gitu. Ya, bedain antara benci ame cukup tahu, beda ya. Cukup tahu benci beda. Ada orang dikasih duit uang kas, kemudian uang kasnya kepake ya. Kita bagaimana ame itu orang muamalahnya? Benci? Benci gak? Kenapa benci? Karena uang kas dipakai karena maksiat. Baik, saya mau tanya, nyesel gak dia? Kalau dia nyesel, minta maaf, benci lagi gak? Enggak, minta maaf. Cuman cukup tahu aja ya, cukup tahu. Dibolehkan ya, ketika kita bermuamalah dengan orang, masalah dia kemudian orang itu nggak amanah, nggak usah dibenci. Yang kedua, cukup tahu, besok jangan kasih amanah, emang dia bukan termasuk orang yang layak diberikan amanah, jadi nggak masalah. Nah, cuman masa tadi kadang-kadang kita kebawa tuh ya, kita kebawa benci. Nah, makanya dicontohkan dalam kisah seorang pemuda ya, diriwayatkan, diceritakan oleh Habib Ali Jufri, saya pernah dengar. Suatu hari ada seorang pemuda datang ke masjid sama temannya. Ya, duduk di masjid, ada 2 majelis. Satu dengan yang satunya lagi. Kata temannya, ya, fi aina najlis? Di mana kita duduk? Ya, sebentar. Dia ke majelis yang pertama. Datang ke majelis, dia diri di majelis. Ya, orang pada duduk. Kata gurunya, ijlis anta, ijlis. Kata nih anak muda yang tadi lagi nyari majelis, la ajlis, aneh nggak mau duduk. Idhab anta ya syaiton, kata ustadznya gitu. Oh ya, cukup tahu dah, pindah ke majelis yang sebelah. Diri lagi. Kata syekhnya, halla tajlis. Nah, ngomongnya beda. Bukan fi'il amr, tapi tawaran. Halla tajlis, maukah kau duduk? La ajlis, aneh nggak mau duduk. Astagfirullah, dosa apa ya aneh hari ini? Sampai ada orang bentak-bentak ya, istighfar. Kata temannya, huna najlis, di sini kita duduk, gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi dia memandang orang yang bermaksiat, orang yang salah ya orangnya gitu. Padahal hakikatnya ketika orang bersalah sama kita, bisa jadi itu karena siapa? Allah ya. Aja yang orang yang tadi sudah sampai makom hakikat, ketika ngeliat ada orang jahatin dia, diingat siapa? Allah gitu. Ya, jadi yang tadi belum sampai makom hakikat, maka yang dilihat zahirnya aja, yang ini yang dilihat hakikatnya. Nah, maka sama kalau kita sudah tadi melihat orang dengan hakikatnya, maka yang kita lihat bukan orangnya tapi siapa ya? Allah. Kita sifatnya bukan orangnya gitu. Nah, itulah yang dipraktekkan sama Nabi. Nabi kalau marah sama sahabatnya bukan karena sahabatnya maksiat, bukan. Ya. Bukan karena sahabatnya, bukan karena sahabat, tapi karena maksiatnya. Dan Nabi nggak benci dengan sahabat, tapi benci dengan maksiat. Suatu hari ada seorang tua datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berjima di bulan Ramadan ya Rasulullah. Oh gitu. Rasul bilang, yaudah kalau begitu ente puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, bagaimana mau puasa?
sebulan aja saya nggak kuat, jebol pertahanan. Ya. Ya udah kalau begitu ente bebasin budak. Ya Rasulullah, saya orang miskin, saya orang susah, nggak punya budak. Ya udah kalau gitu ente ngasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada di kota saya yang lebih miskin dari saya. Nah gimana tuh? Pertanyaan gini, Rasul kan tahu nih orang maksiat, marah nggak Rasul? Enggak. Kenapa? Mau tobat, ngaku kesalahannya, gitu. Ketika ini orang udah bilang mentok begitu, akhir Rasul ke dalam rumahnya ngambil sekeranjang satu sok kurma, Rasul kasih. Ini buat siapa ya Rasul? Kasih orang miskin sedapatnya. Ya Rasul, di kampung saya yang paling susah. Yaudah kasih keluarga lu dah, gitu bahasanya. Akhirnya Rasul ketawa. Rasul ketawa, subhanallah. Rasul ketawa. Ketawanya Rasul cuman kelihatan gigi taringnya doang ya, gitu. Jadi ketawanya ya kalau kita nyengir dah. Rasul ketawa, Rasul nyengir tuh padahal orang salah itu. Ya. Paham nggak? Ya. Kalau kita gimana? Gimana? Wah, ente telah mengerjakan dosa besar. Laknat neraka ente. Aduh, repot atuh. Ini orang jelas-jelas salah loh berjima di bulan Ramadan. Ya, makanya bedakan antara kesalahan yang mana itu pribadi sama kesalahan yang mana itu bersifat umum. Ya, contohnya gini, kalau pribadi, orang maksiat minum khamr ngerugiin orang nggak? Enggak, beda. Ame maksiat yang ngerugiin orang lain. Nah, jadi begitu rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita ketemu orang maksiat, benci nggak? Benci. Bencinya gimana? Kayak Nabi. Udah nyontohnya Nabi, ini orang maksiat, jelas-jelas maksiat. Ya, Nuaiman parahan lagi kan ya. Tukang madu nggak laku-laku. Nuaiman kasihan, Nuaiman panggil, bang sini bang. Kenapa bang? Aneh mau beli. Ya, boleh nih ada madu. Diajak nih, sebentar kita ke rumahnya Rasul dulu. Ke rumahnya Rasul, datang bawa madu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aman. Ini aneh ngasih madu buat antum ya Rasulullah. Wah, masya Allah, Nuaiman tahu aja nih lagi pengen madu, gitu bahasa kitunya. Ketika dikasih madu, Rasul girang, Nuaiman bilang sama tukang madunya, itu yang bayar Rasulullah, gitu. Yang bayar Rasulullah. Ketika Nuaiman kabur pergi, sebentar ya Rasul, belum dibayar itu. Nah, gimana Nuaiman katanya hadiah? Nuaiman katanya antum yang bayar, gitu. Akhirnya Rasul ketawa, gitu. Dan kisah-kisah Nuaiman sama Rasul diceritain sama Nabi. Jadi Nabi cerita sama sahabat-sahabatnya, aneh kemarin dikerjain sama Nuaiman, gitu. Ya itu. Ya. Nah, jadi orang yang tadi ya benar cinta karena Allah, benci karena Allah, pasti kayak Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Gitu. Kadang-kadang kita benci emang karena gedeg sama orang ya, gitu ya. Apalagi orang yang maksiat, orang yang kita gedeg. Ya bukan cuma kita gedeg tapi kita omongin aibnya gitu. Ya. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli khair li khairihim wa karahatan li ahli syarr li syarrihim fa'alam annaka dhaiful iman. Maka apabila engkau tidak menemukan di dalam dirimu cinta dengan orang baik karena kebaikan mereka, atau benci kepada orang jahat karena kejahatan mereka, maka engkau adalah dhaiful iman, selemah-lemahnya iman dia. Itu. Ini memang ada orang yang memang luar biasa ya. Kalau ada maksiat, wah keras, dangdut, wah perubuhin panggungnya gitu. Ada orang minum khamr, banting minumannya gitu. Pertanyaannya, apakah benar ini? Makanya kembali lagi, kalau kita hanya baca teks tanpa melihat bagaimana Nabi, pasti kita salah. Ya. Pasti kita memahami kayaknya Islam keras banget. Enggak begitu. Ya. Aneh lagi nulis sebuah buku, makanya aneh bawa laptop nanti mau sekalian nulis. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana sih rahmatan lil alamin yang sebenarnya? Lihatlah kisah Nabi dan ulama, selesai. Ulama salaf ya. Ulama salaf. Gimana tuh? Abu Hanifah tiap hari malam-malam tetangganya berisikin dia main gitar sambil minum. Main gitar sambil minum. Bagaimana beliau? Marah nggak? Marah nggak? Enggak. Apa kali mungkin laporin tetangganya ke polisi? Enggak. Sabar. Tuh. Apakah dhaiful iman? Enggak. Ya. Siapa yang berani bilang Imam Abu Hanifah dhaiful iman? Ya, enggak. Ya. Bagaimana tuh orang-orang zaman dulu
ketika mereka mencegah kemungkaran. Bagaimana tuh? Nah, makanya kembali lagi, apapun yang kita lihat dari para salafun saleh kita itu adalah ilmu buat kita dan contoh langsung buat kita. Jadi jangan baca teks doang, ya. Karena kita kadang-kadang bermain dengan hawa nafsu gitu. Emang kita gedeg banget sama orang gitu. Sehingga apa? Sehingga tadi seorang dai yang harusnya menyebarkan rahmat, menyebarkan cinta, ujung-ujung menyebarkan kebencian gitu. Ya, kisah Nuaiman yang dicambuk, ya. Dicambuk minum khamr, dicambuk sampai Sayyidina Umar kesel. Laknatullah alaika ya Nuaiman. Apa kata Rasulullah? La tal'anhu ya Umar. Jangan kau laknat dia, fa innahu yuhibbullah rasulah. Sungguh Nuaiman sebenarnya cinta Allah, cinta Rasul. Nah, dari situlah ulama menetapkan bahwasanya apa? Orang yang maksiat masih mungkin itu ada cinta sama Allah. Karena kan kalau kita kan berpandangan gini, orang kalau cinta Allah nggak mungkin maksiat. Keliru. Ya, bisa jadi orang yang cinta sama Allah masih bisa maksiat. Bisa jadi orang yang cinta sama Nabi masih bisa jatuh maksiat. Itu Nuaiman contohnya. Ya. Karena kan biasanya orang gitu ya. Kalau orang maksiat kira-kira cinta gak sih sama Allah? Kalau kita bilang enggak misalnya, enggak, bisa jadi dia orang cinta sama Allah, dia orang cinta sama Nabi, cuman bisa jadi maksiat. Ya. Nah, maka itu buat para guru-guru, buat para calon guru, ingat ya, ngajarkan ilmu, berdakwah itu pakai cinta. Pinter urusan Allah, ngajar urusan kita. Ya. Tugas kita cuman apa? Ngajar, cuman mujahadah, cuman sungguh-sungguh. Masalah pinter enggak, manfaat enggak, bukan urusan kita, ya. Jadi kalau misalnya murid nggak jadi kiai, jangan diomelin ya. Yang penting dia manfaat. Karena manfaat itu adalah pilihan. Pinter bukan. Berapa kali kita ngajar orang tapi nggak bisa-bisa, ternyata ada orang yang kita biasa-biasa aja ternyata pinter. Ya. Dan juga kita nggak boleh mengakui kepintaran murid kita karena kita. Itu semua karena fadlun minallah ta'ala wa ni'mah maghfiratan wa rahmah ya tawab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin gitu. Fasalun wa alaika bi suhbatil akhyar wa i'tizalul asyrar wa mujalasatus salihin wa mujanabatul zalimin. Fasa selanjutnya, dan hendaknya olehmu bergaul dengan orang-orang baik. Nah, ini maknanya dijelas. Wadih. Makna bergaul apa sih suhbah? Suhbah itu maknanya sahib asalnya. Sahib. Sahib itu nemenin. Yang namanya nemenin itu pasti ngikut, betul? Kalau cuma duduk malam Senin namanya bukan apa? Bukan suhbah. Namanya taklim, namanya ta'alum, ngaji namanya. Ya. Makanya kalau misal kata kita kayak di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ada yang namanya ahlu sufah. Nah, ahlu sufah ini santri. Jadi Nabi punya santri. Siapa santrinya? Ahlu sufah. Kemana Nabi keluar pasti ahlu sufah yang 70 orang ikut. Kemana aja? Makan pun sama, mereka ikut. Dapat hadiah pun mereka dibagi gitu. Jadi Nabi punya santri ya. Santrinya namanya siapa? Ahlu sufah. Ini namanya ahlu apa? Ahlu sufah gitu ya. Tuh. Jadi kalau ahlu sufah itu orang yang kemana-mana ngikutin Nabi, itu namanya suhbah. Nah, jadi kata Imam Haddad, wajib bagi engkau suhbah. Ya. Suhbah maknanya apa tadi? Menemani, yulazim, yurafik maknanya. Makanya kalau orang pengen dapat sir daripada orang soleh, kudu suhbah. Karena gini, banyak hal yang kita nggak tahu, banyak hal yang kita nggak lihat kalau kita sekedar ngaji doang gitu. Ya. Karena yang namanya orang kadang-kadang butuh contoh. Saya pernah ditanya sama orang, guru kalau ada orang gitu, dikit-dikit minta duit sama kita. Dikit-dikit minta apa? Duit. Duit dong. Saya tanya, duitnya gede apa kecil? Ya, kecil sih. Berapa? Ya paling 2.000 goceng gitu. Itu gimana guru ya? Saya bilang, lo ikut gue 3 hari ya, ngikut 3 hari, ngikut aja kemana-mana. Ntar ente tahu, ente bakal ketemu ya, ente bakal lihat ada orang yang begitu modelnya, tapi saya biasa-biasa aja ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz Faris, ada rezeki gak hari ini gitu. Tiap hari, tiap ketemu, tiap saat. Dan kita usahakan untuk ada terus. Ya. Kenapa? Karena duit itu saya lihat langsung dipakai bukan buat maksiat, bukan. Buat beli beras. Berasnya dikasih makan empan ayam, tuh, subhanallah. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngeliat, oh iya ya, guru kayaknya ringan begitu. Masa gua nggak bisa sih? Nah, akhirnya terserap sirnya gitu.
ngaji, belajar gitu. Kalau guru bisa begitu, masa gua nggak bisa sih gitu. Jadi kalau kita musohabah, bersahabat dengan orang-orang soleh, dapat sirnya. Kenapa? Karena kita ngelihat secara langsung bagaimana muamalahnya sama orang yang jahatin dia, bagaimana muamalahnya sama orang-orang yang gedek sama dia, hasut sama dia, itu ketahuan gitu. Karena ada orang didengkin orang, ini salah seorang pimpinan, salah seorang tokoh, itu ketika digedegin sama orang dibalas. Ya ketika dimarahin sama orang diajak ribut gitu. Nah orang yang main sama dia pasti jadinya sama. Ya, ente berguru sama dia jadinya sama persis. Gitu. Persis mirip. Ya. Ada kemaksiatan misalnya tukang mabuk. Kan itu perlu ilmu. Ada orang berguru dengan seorang guru yang mana kalau ngeliat begitu langsung diobrak-abrik. Entar muridnya sama persis. Karena apa yang dikerjakan dari apa yang dilihat. Tapi kalau kita berjumpa dengan guru-guru yang luar biasa ya, sebagaimana dulu dikisahkan ada seorang wali min auliyaillah ketika ngeliat ada orang-orang maksiat beliau doain, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan mereka itu gembira di dunia, gembirakanlah mereka di akhirat. Setelah nggak lama itu tobat tuh orang-orang itu. Ketika tobat, ibadah dekat sama Allah, meninggal jadi gembira di akhirat. Gitu ya. Nah, kalau tadi ada orang maksiat langsung kita habisin, itu orang nggak sabaran namanya ya. Karena perubahan yang paling bagus bukan perubahan zahir, perubahan hati ya. Perubahan hati yang paling bagus. Jadi kalau ada orang maksiat ente kasih tahu nggak dengar juga, udah nafsi ya. Selama dia nggak membahayakan orang, urusan dia sama Allah. Barangkali kelak nanti dia dapat hidayah dari Allah, masuk cahaya hidayah ke hatinya, dia tobat, dia balik sama Allah. Nggak kita suruh sholat sendiri dia. Nggak kita suruh jangan minum khamr, nggak bakal minum dia. Kenapa? Itulah cahaya Allah. Nah itulah kesabaran. Itulah kesabarannya para ulul azmi. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, runtuhkan rezim Fir'aun. 40 tahun baru digobol sama Allah. Kita dakwah baru seminggu 2 minggu udah pengen orang pada bener. Jauh ya, hayata ya. Yang instan pasti ya nggak bagus. Nih kita ngaji gini, udah ngaji aja, jangan mikirin orang gitu. Guru ini kayaknya majlis kita tutup aja, emang apa? Yang ngaji mandikit, yang ngaji mandikit. Kita bisa jadi yang dikit ini nyelamatin sekampung ini. Kan dalam riwayat azab Allah tertunda gara-gara banyak orang-orang kayak antum. Banyak orang soleh, atu orang soleh di kampung menunda azab Allah. 1 orang soleh. Gus Faisal, masya Allah, tiap malam tuh online terus dia, nyambung wifi-nya ke Allah tuh tiap malam. Saya liatin, saya pantau, wah masya Allah ini lagi terbang di WA ya. Itu berkat orang-orang soleh nih, Allah cegah nih azab Allah gitu ya. Maka sekali lagi jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Mungkin belum saat ini mereka kembali ke Allah, mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi ya. Mungkin pas pengen mati baru ditaubat ya, kita nggak tahu ya. Tugas kita nyelamatin diri kita sendiri ya. Nah, jadi musahabatur akhyar ya, kalau dalam Habib Umar, musahabatur rijali dzawil wafai naimul khuldi fi daril fanai murafaqatul kirami ajallu gunmi bidid dunya wa fi daril baqai al-baqai. Ajib tuh, luar biasa. Musahabatur rijal, bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan para wali ya. Musahabatul rijali dzawil wafai, orang-orang yang suka memenuhi janjinya sama Allah. Apa itu? Naimul khuldi fidaril fana, merupakan kenikmatan yang kekal yang Allah kasih kita di dunia. Allah ya. Naimul khuldi, kenikmatan akhirat yang Allah kasih sekarang di dunia. Jadi kalau antum mau tahu bagaimana rasanya nikmatnya di akhirat, ya duduk sama orang-orang soleh ya. Cuman jarang orang-orang soleh kayak Satulai, masya Allah, luar biasa ya. Tuh soleh banget itu ya. Tuh. Nah, jadi kalau sholat dia nggak mau dia berjamaah di masjid karena makomnya beda. Dia sholatnya ke Mekah. Oh, sholat ke Mekah ya. Kan di Mekah masih jam 10. Ada orang aku sholat di Mekah, lah kan Mekah beda 4 jam ya. Kita Jumatan dia masih jam 8 gitu ya gitu. Jadi beda ya.
Nah, jadi begitu. Jadi musahabatur rijal dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril fanai. Ya, nah. Kemudian apa? Dianjurkan i'tizal asyrar. Ninggalin orang-orang buruk tuh ya, ninggalin orang-orang buruk. Ini masalah kata ulama. Ya. Tidak ada ya sesuatu yang bertambah kecuali keburukan ya. Jadi kalau misalnya kebaikan nggak nambah, justru berkurang. Tapi keburukan itu gampang banget nambahnya ya. Jadi kalau orang pengen jadi orang baik susah, capek. Tapi kalau mau jadi orang jahat gampang ya. Buktinya kalau kita mau nggak bener ada aja jalannya. Kalau kita mau bener susah kadang-kadang ya. Ada orang ngeluh gini, guru saya coba untuk semangat ibadah, untuk semangat ngaji, tapi kenapa belum muncul rasa semangat? Yang ada rasa malas, yang ada jenuh, yang ada bosan gitu. Saya bilang emang begitu surga. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-jannah huffat bil makarih. Yang namanya surga itu dikelilingin ame makarih, ame hal-hal yang kita gak demen ya. Wanar huffat bis syahwat. Kalau neraka emang dikelilingi sama syahwat tuh ya. Mau masuk surga susah kayak nanjat ke atas kan. Namanya naik kan pasti apa? Sulit. Emang kalau yang namanya turun, nah, naik nih ngabisin bensin nggak? Ke puncak naik ngabisin bensin nggak? Turun ngabisin nggak? Kagak. Lepas gas aja udah turun sendiri. Sama kita ame Allah. Jadi kalau kita merasa kita ibadah kok belum ada muncul, berarti belum kena, belum dapat. Kayak orang ngerokok, kayak saya ngerokok kan. Kok nggak enak ya, belum dapat apa zauknya, belum dapat zauknya. Kayak satu lagi tuh kemana-mana bawa rokok, nggak disuruh bawa ya kan. Kalau orang udah dapat zauk atau kenikmatan rokok nggak disuruh bawa rokok, bawa. Sama dengan sholat ya, udah dapat nikmatnya sholat kagak disuruh sholat. Sama nikmatnya baca kitab, nikmatnya ilmu, nggak disuruh ngaji ya. Coba lihat orang kalau jalan-jalan gitu kemana-mana, lihat yang dibawa, itulah yang nikmat. Kalau dibawanya rokok, oh berarti yang buat dia nikmat apa? Rokok. Kalau dibawa kitab, oh berarti yang buat nikmat apa? Kitab. Kalau dibawa HP, berarti yang bikin nikmat ya apa? HP, apapun itu. Nah jadi kalau kita merasa ibadah kita kok belum enak, nah terusin aja ya. Dipaksa nanti terbiasa, begitu kuncinya Pak Hari ya. Dipaksa nanti terbiasa tuh ya. Nah, jadi orang-orang jahat kita i'tizal. Mujalasah sholihin, duduk nah kayak gini nih mujalasah nih. Ini namanya mujalasah nih. Bedain ya. Kalau begini nggak disebut suhbah, tapi mujalasah. Cuman duduk aja. Ya. Cuman duduk namanya mujalasah. Kalau suhbah nggak nemenin. Itu yang Ashabul Kahfi itu, ya. Ashabul Kahfi berapa orang? 7 orang. Satu sama apanya? Anjing gitu ya. Tuh bahasanya anjing aja masuk surga. Insyaallah. Anjing tuh ya. Nanti mau jadi apa? Ashabul Kahfi apa anjing ya? Itu kan gambaran nih. Jangankan orang, anjing aja suhbah ame wali masuk apa? Surga. Anjing tuh, subhanallah. Jadi kalau kita merasa diri kita kayak anjing misalnya, kelakuan kita kayak anjing, jangan malu. Tuh anjing aja masuk surga kata Allah. Ya. Ini kan buat orang-orang yang emang nggak bisa bener. Ya mau bener susah. Mau bener susah, mau ibadah susah, mau ngaji susah, ini susah. Udah lu nempel aja sama orang soleh udah. Ada kita lihat ada orang kagak sholat. Tapi nempel sama ulama. Wallahu alam, kita pengen lihat di hari kiamat bagaimana tuh orang ya. Bener gak nih Allah nih gitu. Nempel sama ulama. Gitu. Cuman kalau kita jangan ntar itu sengaja-ngaja lagi. Wah ini menempel sama Ustaz Paris nanti kalau di hari kiamat biar ditolongin. Lah gua aja belum tentu masuk surga. Kalau nempel sama wali jelas. Wali Ekal tuh kan. Wali Joko tuh jelas tuh. Ya. Nempel sama wali jelas ya. Kan wali ada 2. Ada masyhur, ada mastur. Kata Ekal 3 mandra. Wali ada 2. Kalau yang masyhur kayak Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jinat nempel sama beliau udah. Kebanyakan kita sekarang mastur. Ini wali sekarang kebanyakan mastur. Ya, kata ulama wali sekarang kebanyakan mastur. Makanya kita susah nyari wali sekarang. Siapa yang wali? Nah, gitu. Iya. Mandra katanya nih.
Coba sekarang, dulu masya Allah wali masyhur dulu. Ya, di zaman Habib Ali Kuitang orang udah yakin nih wali. Habib Ali bin Husain umur wali. Habib Salim wali karena nampak karomahnya. Ya, karena belum ada WA, belum ada YouTube ya. Gitu. Nah zaman sekarang kita mau nyari wali susah. Semua ditutupin sampai Allah sengaja emang. Makanya orang-orang yang punya hati yang bersih, ya, yang punya hati yang merendah, itulah yang bisa ketemu sama siapa? Waliyan mursyidah. Ya, wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyidah. Orang yang disesatkan Allah kagak ketemu mursyid. Gitu. Ya. Allahumma dullani liman yadulluni alaik. Itu doanya. Ya Allah, dullani tunjukilah aku kepada orang yang nunjukin aku kepada Engkau ya Allah. Allahumma dullani liman yadulluni alaik. Tuh, ya Allah tunjukinlah aku kepada orang yang nunjukin aku kepadamu. Wa mujanabati zalimin, menjauhi orang-orang zalim. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam amrul mar'i ala amri dini khalilih. Urusan seseorang bergantung urusan agama temennya. Tuh ya. Pengen kita jadi orang soleh, ya gaul sama orang soleh. Itu. Pengen kita jago kitab, gaul sama orang yang ngaji kitab. Pengen kita jago dagang, gaul sama yang dagang, tergantung temennya. Gitu. Falyandur kata Nabi, maka lihatlah ahadukum salah seorang dari kalian man yukhalilu, siapa yang nemenin dia. Ya. Anil mar'i la tas'al. Kalau ente mau tahu orang, jangan tanya sama orang. Wasal gorinahu, tanya sama temennya. Fa innal gorina bil gorini yak tadi, karena teman sama teman selalu mengikuti. Nah cuman ane bagi dua, orang terbagi dua. Ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi pengikut. Itu aja dah. Ya. Gitu. Orang ada dua tipe. Nah kita tipikal apa nih? Tipikal orang ikut apa tipikal pimpinan? Gitu. Dan ada orang yang memang dia itu dua, pengikut juga, pimpinan juga. Gitu. Pasti itu ada yang begitu. Contoh misalnya saya punya majelis, saya punya jamaah, nah berarti saya tipenya pimpinan. Tapi saya punya guru, nah berarti saya juga apa? Pengikut gitu. Nah ada orang memang modelnya pengikut aja, dia nggak bisa mimpin karena puyeng balenya. Jangankan mimpin orang banyak, mimpin dirinya puyeng gitu. Ada orang yang mau mimpin doang, kagak mau dipimpin. Ada, dia maunya mimpin doang. Pokoknya nggak mau dipimpin, nggak mau. Pokoknya ngimpin aja. Apa kata gue dah pokoknya. Nah, gitu. Yang begini banyak modelnya nih. Ya. Maka di antara riadoh kita untuk nyelamatin diri kita punya guru selesai. Gitu. Karena kita kalau mau ngelewat batas dikit ada yang ingetin. Gitu. Salah Ari jadi ustadz mau masuk partai. Masuk aja kalau nggak punya guru. Tapi kalau punya guru nanya dulu kan, guru saya ditawarin nih jadi ketua partai, boleh nggak? Oh jangan, nggak jadi. Ya, gitu. Mana saya pengen masuk jadi ketua NU cabang sini. Nanya kayak saya ditawarin jadi ketua NU, jangan, udah nggak usah, nggak jadi. Gitu. Ya. Ceramah ada di partai gimana guru? Jangan, udah nggak jadi. Gitu. Enak masih punya guru. Beruntung teman-teman kalau punya guru. Cuman jangan dikit-dikit tanya guru mulu. Guru saya mau beli sate nih kecap apa ya kacang nih. Gitu doang pakai nanya lagi. Kan kata antum segala sesuatu harus dari guru. Iya benar sih, benar. Lu ngaji sama gua buat apaan? Iya kan ya? Jadi orang diajarin ilmu bukan kan nih bahasnya gini. Mending mana ya? Aneh kasih ikan apa aneh kasih pancingan? Hah? Aneh kasih pancingan, kenapa? Ntar bisa mancing. Kalau Anda kasih ikan, besok belum tentu bisa makan ikan lagi. Sama ente Anda kasih ilmu. Betul, memang kalau apa-apa tanya guru, cuman pada perkara yang penting-penting aja. Ya. Jangan perkara remeh-remeh temeh nanya guru. Ya, gitu. Buat apa ya dikasih sama Allah akal, kecuali ada momen ente ragu. Ya. Guru nih aneh pengen nanya sama antum, aneh beli gorengan. Itu bagusnya tempe apa tahu misalnya gitu. Kenapa kok ente nanya gitu? Aneh ngimpi Rasul, Masya Allah. Aneh ngimpi kata Nabi nggak boleh makan tempe, karena ente harus tahu, gitu misalnya. Ya kan karena kan masalahnya Nabi nih. Aneh kok dilarang sama Nabi makan tempe? Nanya sama guru boleh, karena terkait sama Nabi, bukan tempe tahunya bukan. Ya. Jadi nanya sama guru urusan remeh, cuman bukan ini yang remeh, ngimpinya ini yang besar gitu. Karena memang ulama begitu. Suatu hari ada kisah dari kita punya teman.
ada seseorang yang pengen ngerubah Darul Mustafa. Mungkin pengen rubah ini begini, diomelin. Apa katanya? Ya, tidak, kata Umar, aneh kagak bakal ngerubah apaan aja Darul Mustafa illa izin dengan Rasulullah. Insyaallah, izin sama siapa? Rasulullah. Hati Habib Anis punya tempat, punya bangku, punya bantal di satu tempat. Itu kagak ada yang berani mindahin. Sampai ada seorang santri nekat mindahin, diomelin kayak orang abis zina ngomelinnya. Ente, keras itu. Sebegitu mereka mempertahankan jejak leluhurnya mereka, ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Itu tuh wa amitna fi tariqatihim, sampai naruh bantalnya enggak boleh beda. Sampai pakaiannya enggak boleh beda, gitu. Itu namanya ittiba. Ya, makanya kalau kita pengen iktidak ngikutin para ulama kita, zahirnya kita ikutin, pakaiannya ikutin, jalannya ikutin, kebiasaannya ikutin, semua ikutin. Mereka bikin haul, ikut haul. Mereka bikin maulid, bikin maulid. Mereka bikin ini, ikut, semua ikutin. Gitu. Syiar-syiarnya ikutin. Kalau pengen bareng dengan mereka, gitu. Dan kita nggak usah bikin-bikin yang baru-baru, selama yang lama masih bagus bikin tuh. Ya, jadi begitu. Jadi dalam perkara-perkara khusus, ya, mereka baru nanya. Tapi perkara remeh mereka nggak nanya. Kecuali perkara remeh ini terkait dengan sesuatu yang besar, baru mereka nanya. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam al-jalisu shalih khairan minal wahdah. Teman duduk yang soleh satu orang. Nah, itu ya. Khairun minal wahdah. Lebih baik daripada sendirian. Ya. Daripada kita sendiri, mendingan main sama teman yang soleh, teman yang soleh. Ya. Wal wahdah khairan minal jalisi su, dan sendirian lebih bagus daripada bergaul sama teman yang buruk. Ini kita kan ngaji dulu, kita lihat teman-teman masih semangat ya. Ada yang ngaji sifulan gitu. Nah, coba kita lihat ya, kenapa dia nggak ngaji? Biasanya satu faktor M. Apa M? Malas. Kenapa malas? Karena ya, bergaul ame teman yang malas. Duduk kita ame orang malas, jadi malas. Ya. Orang nguap aja nular, nguap. Ente ngaji nih, lihat temennya ente nguap, atau nguap sendiri. Coba lihat Jumatan dah, gitu gak? Orang ngantuk nih, tidur. Jadi kesuges. Tapi kalau kita ngelihat teman kita seger, ngaji seger, jadi seger. Gitu. Makanya ente kalau ngantuk, mau totin kalau taruh korek ya sini gitu. Ada tips kalau kita ngantuk, banyak bergerak. Karena orang kalau gerak nggak bakal ngantuk. Ngaji gini, kepala kita goyangin gitu, gitu. Senyum itu. Karena orang ngantuk nggak bisa begitu. Orang ngantuk jangan senyum, matanya nggak bisa gini nih. Itu jin iblis dari mata itu, taburin tuh ya, biar ngantuk. Ya. Jelas paham ya. Jadi daripada dia sendiri, mendingan namanya teman. Tadi saya bilang yang namanya keburukan tuh nular, su'ul khuluq yu'di katanya. Akhlak buruk nular. Oke, alhamdulillah kalau antum bergaul berteman sama guru, kelar dah. Kalau bergaul guru aman. Teman ente siapa? Guru aneh, udah kelar. Ini bukan berarti kayak teman ya. Gimana Sat, kabar Sat? Ente gimana? Kadang-kadang ente. Maksudnya itu bergaul tuh nemenin. Aman udah. Ayo ikut aneh. Mana? Pasti ikutnya maulid. Bener gak? Ikut kayak pasti mana? Ngaji. Pasti taklim. Enggak khutbah. Enak lagi pulang ya, makan nasi padang dulu, makan nasi padang. Tuh. Pun jangan nyari fulus, jangan ya. Saya dari dulu nolak tuh kalau nemenin kiai, mau diajak makan alhamdulillah ya kita terima. Tapi kalau dikasih fulus ini nolak. Gitu. Karena aneh masih mampu. Kecuali nggak mampu, aneh mungkin ngambil. Tapi kebetulan aneh masih mampu, aneh mau nyari pahalanya, maka kita nggak nerima gitu. Nah itu nemenin kiai kemana aja enak. Hampir semua tempat yang saya ngajar sekarang dulu pernah nemenin kiai. Al-Faizin pernah nemenin kiai, Al-Ma'mur pernah nemenin kiai, As-Salafiyah pernah nemenin kiai. Semua kita pernah gitu. Jadi lebih baik kita duduk ame guru daripada duduk ame orang yang jahat ya. Nauzubillah min dzalik ya. Walam anna mukhalatatu ahli khairi wa mujalasatahum tuzri'u fil qalbi mahabbatal khair. Nah, ketahuilah bahwasanya bergaul dengan orang baik dan duduk dengan mereka menimbulkan dalam hati kecintaan pada kebaikan. Wa tu'in 'alal amal, dan juga bisa membantu untuk beramal. Ya, jadi dengan kita main sama mereka bisa memudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Kama anna mukhalatatu ahli syarr
wa mujalasatahum tagrisu fil qalbi hubbasyar. Sebagaimana bergaul dengan orang buruk dan duduk dengan mereka menumbuhkan di hati cinta dengan keburukan dan cinta dengan mengamalkan keburukan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa aidan juga fa inna man khalata qauman, siapa orang yang bergaul dengan satu kaum, ma'asyarahum, dia muasyarah, bergaul dengan mereka, ahabbahum darurah, nanti akan demen, ya, mau enggak mau. Asalnya enggak demen, cuma nongkrong terus lama-lama demen. Tuh ya. Sawa'un kanu akhyaran aw asyaran, baik dia itu orang baik atau orang buruk. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah, seseorang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Seseorang akan bersama yang dicintainya dunia dan akhirat. Makanya kita kalau begaul itu nggak bisa lama-lama ame orang yang kita nggak demen. Ya. Tapi kita bisa gaul lama ame orang yang kita demen. Itunya ya. Itu apa namanya, kaidahnya gitu. Kalau kita bergaul lama, berarti kita demen. Karena ada kenyamanan di sini. Nah, kita lebih nyaman mana? Gaul ame orang baik, ame orang pengajian, ame orang yang nggak baik gitu. Kalau kita lebih nyaman sama orang yang nggak baik, walaupun lisan kita bilang kita nggak demen, tapi kita nongkrong mulu, namanya nggak baik. Gitu. Karena yang jadi standar itu bukan ucapan, tapi apa? Hati. Dan hati ini nampak dalam bentuk perbuatan gitu. Kita misalnya hidup di tengah-tengah nih, baik iya, jahat iya, nongkrong di pulau iya, di Kemang iya gitu, di Kemang di diskotik misalnya gitu. Ntar ditimbang tuh banyak ada yang mana, kita lebih condong ke mana. Kalau lebih condong ke pulau, misalnya di pulau itu lebih demen apa, nongkrong di pulau, berarti alamat kita masih ada kebaikannya. Tapi kalau kita lebih condong ke sini, naudzubillah, mati sul khatimah. Itu yang Allah lihat apa? Hati. Ada orang dikisahkan dalam hadis, sholat mulu, ngaji mulu, cuman hatinya menyimpan kecintaan ame orang kafir, ame maksiat. Yang Allah lihat yang ini, gitu. Makanya dalam hadis, ya, ada seseorang beramal bi amali ahlil jannah hatta bainahu bainal jannah ila dhira, sampai di amal surga tinggal sasta. Tapi ketika pengen meninggal mengerjakan amal maksiat, fayadkhulun nar, masuk neraka. Kata Syekh Al-Buti, beliau jelaskan itu lantaran hatinya. Gitu. Makanya yang kita ngeri, kita main sama orang baik tapi hati kita condong sama orang nggak baik. Nauzubillah. Ya, mendingan sama orang nggak baik, walaupun nggak baik tapi hatinya masih condong sama ustadz gitu. Emang kadang-kadang malu doang. Lo ngapain nggak ngaji? Malu gue mau ustadz, gue pengen banget ngaji. Man gue nggak enak, gue masih begini. Itu lebih bagus daripada kita yang setiap hari ngaji, cuman hati kita masih condong sama yang maksiat. Pengen sekali-kali gitu ke Kemang diskotik, bagaimana sih satu lagi rasanya ya. Kayaknya enak gitu, gelap-gelap gitu, lampu-lampu, kayaknya joget-joget enak. Nauzubillah, kalau itu di hati kita, Allah akan tampakkan ketika kita pengen mati. Nauzubillah min dzalik ya. Allahumma sallimna, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma sallimna fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bis-shawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن فروجنا من الفواحش. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا